Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Tingkatan seorang hamba dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disukainya terbagi atas dua, yaitu ridho dan sabar. Ridho adalah keutamaan yang dianjurkan, sedangkan sabar adalah kewajiban dan keharusan atas seorang mukmin. Orang yang ridho terkadang dapat memperhatikan hikmah dari sebuah ujian dan segi positifnya bagi dirinya, serta tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya ia memperhatikan besarnya ujian dan mendapatkan alangkah sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia larut dalam kesadarannya sehingga lupa dengan rasa sakit dan derita yang dialaminya. Hal ini hanya akan dicapai oleh orang-orang khusus dari kalangan ahli marifat dan mahabbah. Bahkan terkadang mereka justru menikmati cobaan itu karena menyadari bahwa cobaan itu datang dari kekasih mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Az-Zuhud, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, dia akan memuji mereka, maka siapa yang ridho, dia akan mendapatkan keridhaan, dan siapa yang marah, dia akan mendapatkan murka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan dan ilmunya menggantungkan kenyamanan dan kegembiraan pada keyakinan dan ridho, dan menghubungkan kesusahan dan kesedihan dengan keraguan dan ketidaksenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11. Pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum, dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Firman Allah, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 2. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Firman Allah, apa
apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 70. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip. Pertama, iman kepada ilmu Allah yang qadim, yang tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman kepada semua qadar Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata takdir. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, catatannya dan penciptaannya semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 44. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firmannya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, di antara menyatakan adalah sebagai berikut. Dalil as-sunnah, adapun penjelasan Rasulullah SAW tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong daging selama 40 hari. Kemudian malaikat dikirim kepadanya, lalu malaikat meniupkan ruh kepadanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan yang tidak berhak disembah kecuali Dia, salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, sehingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma 1 lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia pun masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang
seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qada, takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah, kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuat. Beralih kepada macam-macam takdir. Mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, doa, dan tawakal ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam. Pertama, takdir mu'allaq, yakni takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya seorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat ke-13 ayat 11. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada seorang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam sedangkan ibu bapaknya berkulit putih dan sebagainya, atau seseorang yang lahir sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Demikian materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.